الله العظيم نستغفر الله من جميع الذنوب ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وإلى روح الحبيب أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن الحسين بن عطاء الله الإسكندري رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى روح سيد الوالد Kiai Haji Masagus Muhammad Hussein bin Kiai Masagus Abu Mansur rahimahullah bin Sahibul Fadilah wal Karamah Kiai Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus Haji Mahmud wa ila arwah min kutubillah min awliyaillah wa minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada salihin walil mu'minin wal mu'minat muslimin muslimat wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 3738. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bidarin amin. Qala radhiyallahu anhu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Surah Az-Zumar ayat 45. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila disebut nama Allah, cemas dan muak hati orang-orang tidak percaya kepada akhirat. Sebaliknya, bila disebut nama-nama selain Allah, mereka gembira, menerima dan mereka puas. Ini Allah jelaskan wong-wong yang hatinya tertutup. Nah, kita mohon kepada Allah bila kita mendengar ngaji, mendengar wong memberi nasihat, mendengar hadis, mendengar nasihat-nasihat ulama, kita mengharap supaya hati kita menerima, supaya hati kita terbuka. Sebab nasihat itu bagaikan banyu menyiram tanaman, bagaikan pupuk menyiram tanaman, bagaikan vitamin menyiram tanaman, bagaikan obat, campur obat menyiram tanaman yang berpenyakit. Harapan dengan disiram itu sembuh. Di dalam ayat ini Allah menyatakan perbedaan antara jiwa orang mukmin yang merasa puas dengan dikatakan kepadanya ini dari Allah. Itu jiwa orang mukmin. Nah, termasuk tadi ada billah 4 tadi ya. Amantu bismillahi amantu billah. Jadi begitu kita percaya kepada Allah, rasakan begitu nyebut kalimat Allah. Ya, atau kita mendengar orang menyebut nama Allah, atau kita mendengar orang yang mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau memiliki la ilaha illallah, ujung kalimat lafaz Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita rasakan adalah datang. Itu rahasia rahasia itu rasa.
Jadi dia merasa puas. Orang beriman itu ciri khasnya bila disebut nama-nama Allah, puas dia, gembira hatinya. Ya. Sedang orang kafir tidak merasa puas, bahkan keberatan padanya. Sesuatu terjadi semata-mata karena kekuasaan dan kehendak Allah. Dan ini pula ya, merupakan perbedaan antara iman tauhid dan syirik. Nah, jadi kita masing-masing merasakan mungkin kita sudah ikhtiar, sudah usaha, sudah syariat, namun ketentuan Allah tidak sejalan dengan upaya kita syariat tadi, maka di situ harus kita menerima. Jangan kita kecewa, jangan kita kesal. Ya. Misal kita makan obat, kita sakit, makan obat itu syariat, ke dokter syariat, usaha. Tiba-tiba kita makan, mungkin habis obat atau belum habis. Rasa-rasa penyakit ini tidak ada perubahan, misalnya sampai kita habiskan obat, begitulah, tidak ada perubahan. Nah, tolong hati jangan berubah. Ya. Itu sudah kita usahakan syariat, sudah bersuntik, sudah ke dokter, sudah makan obat, sudah sesuai resep yang diinjuknya ya. Namun belum ada kunjung sehatnya. Itu contoh besar. Jadi usaha upaya manusia sehebat apapun, kalau izin Allah belum. Kalau izin Allah sembuh, ya sembuh. Karena tanpa diobat. Cukup dia minum banyu baik, dia baca Fatihah, dia baca salawat, dia berdoa, atau minta doakan wong. Dengan sebab-sebab itu kebetulan obat datang, penyakit berlari. Jadi kita jangan terfokus ke syariat. Di sini kadang-kadang kita mudah putus asa kalau bercekel bergantung dengan syariat. Oh ya, aku sudah upaya, aku ini habis duit jual ini masih tak baik juga. Nah, di mata Allah aku kalimat itu. Puji Allah, aku kau paksa, aku yang maksa kau. Kun payakun, uji kau mati, kau mati. Jika hidup kau hidup. Kenapa kau maksa aku? Kira-kira itu kasarnya ya. Maka kita dididik dengan kalimat. Bila mana usaha sudah, upaya sudah, segala sudah, belum ada kunjung hasilnya, ya sudah sabar. Mungkin ada hikmahnya. Mungkin di balik itu menambah wawasan. Mungkin kita banyak sabar, mungkin kita banyak tawakal, mungkin kita banyak ikhlas. Memang pelajaran hikam ini halus ya, hati soalnya. Kalau syariat tadi akal, pikiran, itu syariat. Tapi tidak sama dengan hakikat, tidak sama dengan hati. Jadi rasakan kalimat yang wujud tadi, bila mana mendengar asma kalimat-kalimat Allah, tanda orang mukmin puasnya dengan nasihat Al-Quran disampaikan oleh kiai, oleh guru kita tentang ini dia nerima, dia tidak protes, tidak keberatan bagi dia. Itu tanda orang beriman. Kalau kita dengar ayat atau belajar tafsir atau apa, sifat kita belajar, mempelajari dan usahakan kita sami'na wa ata'na. Bab ini kalamullah yang disampaikan. Jangan berani-berani kita tak nerima. Nah, itu jiwa hati. Begitu kita dengar, kemungkinan bertepatan dengan ada pada kita. Tersusuklah kita seperti nyusuk ulu hati. Nah, itu pun kita cairkan. Kita terima, ya Allah, memang aku salah. Kau ini benar, ya Allah. Firman kau ini benar. Kiai sekadar nyampaikan baik. Aku terima kasih. Dengan dia nyampaikan, aku tahu. Tapi aku ngerasa salah, ya Allah. Aku tobat, ya Allah. Aku salah. Itu yang tanda orang beriman.
dia tidak protes. Itu tadi yang dikatakan mendengar kalimat Allah hatinya lapang, hatinya senang. Nah, itu maksudnya. Mendengar nasihat-nasihat Allah dia nerima. Walaupun dia membuatnya atau terlanjur, dia sadar, dia tobat. Nah, itu tanda orang mukmin. Tanda sebaliknya orang-orang munafik atau kafir atau musyrik menentangnya. Banyak cerita-cerita Quran dibakar, ditijak, dinodai, ditijak-tijak. Akhirnya mulutnya, rayanya tak sempurna, tangannya bengkak, bau badan busuk. Dibuktikan Allah. Syukur kita sering muka-muka YouTube seperti itu. Itu cambuk bagi kita. Jangan terjadi pada diri kita. Ini serius. Ya. Jadi tanda itu kitalah yang ngerasa, bukan untuk orang lain. Tanda munafik begini, tanda musyrik begini, tanda mukmin begini. Nah, itu kitalah yang ngerasa. Apakah kita orang mukmin betul-betul? Apa kita bukan orang mukmin? Jadi rasa itu gunung ke. Coba balik rasa ya. Lalu yang kedua, kalau sudah berhadapan dengan firman Allah, akal jangan berfungsi. Jangan diakal-akali maksudnya. Turut terbaik. Redoi dengan keputusan Allah. Selamat kita pasti. Aman hidup, tenang jiwa. Nah, ini cobaan-cobaan bagi kita. Kita lanjutkan. Qala Syekh wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil darain amin. Syattana baina man yastadillu bih aw yastadillu alaih. Al-mustadillu bih arafal haqqa li ahli fa'as-sabat al-amr min wujudi aslihi wal istidlal alaih min adamil wusuli ilaih wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaih wa mata ba'da hatta takun asaru yallati tusiru ilaih. Jauh berbeda antara wong berdalil yang ada bukti adalah adanya Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan adanya alam. Jadi adanya Allah menunjukkan adanya alam. Itu berdalil. Dengan wong yang berdalil bahwa adanya alam ini yang menunjukkan adanya Allah. Orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam ini itu yaitu orang yang mengenal hak dan meletakkan pada tempatnya, sehingga menetap adanya alam menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga menetapkan adanya sesuatu dari asal mulanya. Sedang wong yang berdalil adanya Allah, adanya alam menunjukkan adanya Allah, karena ia tidak sampai kepada Allah. Maka bilakah Allah itu gaib sehingga mengeluarkan dalil untuk mengutamakannya, untuk mengetahuinya? Dan bilakah Allah itu jauh sehingga adanya alam ini dapat menyampaikan kepadanya? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hasil dari penjelasan yang kita baca ini. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Subhanallah.
Dan Allah Subhanahu wa taala itu telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberi, melimpahkan, menganugerahkan kepadamu, kepada kita ini apa yang pertama? Pendengaran. Maka pertama lahir uji Nabi, azan ke masukkan suara mulut kau di kuping anak itu. Jangan dari jauh. Panak kemudian mulut kita ke kuping dia. Pertama kali Allah keluarkan kita dari perut. Pertama anggota yang istimewa kuping. Mata belum jadi, mulut belum ngomong. Nah terakhir pula menjelang meninggal bisikin lagi kupingnya. La ilaha illallah. Nah ini satu pelajaran bagi kita ya, dengan dalil ini. Kita ulang lagi. Allah keluarkan kita dari perut ibu kita tidak mengetahui apa-apa, nol. Kemudian Allah menganugerahkan, memberi pendengaran. Lalu berapa hari? Ada yang 7 hari, ada yang 11, ada yang 21 hari, ada 41 hari. Baru katon dia jadi. Selama dia tak katon, Allah pandangkan alam gaib. Maka dia kalau senyum dewek, atau nangis, tak betul baca mata. Itu alternatif. Kalau dia senyum, Allah pandangkan hal-hal yang baik. Kalau dia nangis, bisa itu dipandangkan iblis, takut, setan. Karena anak kecil itu tembus. Kita ini banyak didik, maka dah tembus. Nah, maka itu ketentuan yang melek atau belum itu Allah, cuma ya lazimnya ada yang seminggu, ada yang 10 hari, ada yang ganjil-ganjil 17 hari, ada yang sampai 21 hari, ada sampai 41 hari. Atau Allah berikan pandangan, pendengaran duluan tadi kan. Lalu Allah anugerahkan pikiran, perasaan. Jadi dikit-dikit menyusul anugerah Allah. Sudah itu pula, sudah itu susul yang lain pula. Supaya kamu bersyukur. Memang asal mula kejadian manusia itu bodoh, tidak mengerti apa-apa. Kemudian Allah memberinya alat untuk mengetahui dan mengenal. Pendengaran, pandangan, perasaan, pikiran, semua alat mengenal Allah itu supaya manusia bersyukur. Sebab dengan bersyukur itu manusia sempurna dan sejahtera hidup. Yaitu setelah mengenal Allah Tuhannya, maka Allah yang menjadikan dan Allah pula menjamin segala hajat kebutuhan. Jadi inilah ya. Jadi Allah duluan menciptakan segala yang diciptakan, termasuk kita dikeluarkan Allah ya. Dari ayat ini kita dikeluarkan Allah dari perut ibu. Allah mengeluarkan bahan baku kita itu dari wadah itu sangat-sangat rapi tempatnya, sangat-sangat tersimpan tempatnya. Di dalam badan diapit 2 tulang, kita lanang ini diapit oleh 2 tulang dan dibungkus rapi dengan kulit dan serat-serat. Itulah tempat mani kita, di pojok lubang pantat. Itu rapinya Allah meletakkan wadah mani gitu. Itu bahan baku Allah ciptakannya. Untuk wadah mani kaum ibu itu Allah jelaskan wattaraib, antara 2 dan buah dadu.
antara dua buah dan doi. Makanya beda jauh kasih sayang mak dengan abah. Tapi dua-duanya Masya Allah. Jangan kita durhaka itu singkat ceritanya. Karena dekat itu anak, dekat di sini. Bahkan lahir ke sini lah tepat. Dari dalam ke sini, luarnya ke sini. Masya Allah. Itu Allah cipta. Lalu dari dua wadah tadi, ya Allah takdirkan bertemu. Ini keluar dulu, maaf. Ini keluar, nah bertemu. Allah simpan pertemuan. Istilah dokter namanya rahim. Kalau kita nyebutnya roh, kalau dia rahim. Kalau rahim, itu saya, ya, ini rahim. Wadah, tempat penyimpanan, tempat produk. Kalau dengan izin Allah, tetes pertama baik akan Allah ciptakan, dia sudah terbuka, sudah masuk, tinggal proses. Kalau Allah tidak izinkan, tidak masuk. 20 tahun dah setak tidak boleh, dosa sikap setak beda tidak boleh. Kalau Allah takdirkan, Masya Allah, 2 tahun setengah sikap, 2 tahun sikap, lebat. Nah, itu balik-balik. Biiznillah tadi, amantu billah, biiznillah. Semuanya dengan izin. Lalu Allah mengeluarkan kita dari bumi ini, masuk lagi ke perut bumi. Dari perut kita dibentuk, sudah bentuk, masuk lagi ke perut. Nah, mari kita katakan, kalau bentuk tidak heran. Yang matu nangis, yang nerimo ketawa suka. Kita masuk, nah kita diam ngedem. Wong hidup nah ini nasib kita. Nah, di perut bumi itulah tempat yang kita imani di wujud dunia ini. Yang kita percayai di wujud dunia ini adanya Allah, sifat-sifat Allah kita pahami, adanya malaikat, namu malaikat kita hafal ke gawe malaikat. Nah, di situ ditemukan Allah galau. Masya Allah. Nah, selalu dengarkan ini. Apabila kita selalu dengar hikmahnya, pas dengan kita tidak terkejut, tidak kaget. Paling oh ini aku dengar, yang aku dengar oh ini wong, inilah bentuknya. Kalau disifat Allah manusia, oh ini wongnya, oh ini makhluknya. Kau sudah dengar nama aku, kau sudah tahu tugas tu. Berarti kau kenal dengan aku. Sudah lama. Anak teringat sekolah dulu, 2 hafalan begitu masuk. Begitu masuk, ihtiraman, istidat, kiaman, enggak. Ihtiraman, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ujim Alif. Julusan duduk. Ayo Ujim Alif, ayo, 1 kali 1, 1. Wah, terus. Tiap hari kalian. Tanpa semua, tanpa HP. Apal kalau budak-budak madrasah itu kalian. Itu hebat guru. Nanamkan, Masya Allah, hafalan hitungan. Nah, baru Bukan Jibril ini tugasnya terus 10 malaikat. Oh, dia ujikan tiap hari. Masya Allah. Setelah kita belajar, ini kita sudah tahu, apalagi kirimi Fatihah, dia nyambung. Kira-kira kenal. Mak mana kalau kita kenal waktu ketemu?
Asik tak? Kaget tak? Masya Allah. Kalau tak kenal mau mana lah? Makanya ada khusus Fatihah dengan malaikat. Ada. Yang belum dapat ya sabar. Yang sudah dapat amalkan. Kayak itu jelaskan macam mana cara Fatihah dengan malaikat. InsyaAllah. Nah, jadi alam perut bumi tadi, kita mau tak mau balik ke situ. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, nyatanya di situ. Oh, benar. Nah, kalau sudah kenal, kita mengenal apa yang bakal dibawa, kita ada bawaan. Kita mengenal bakal bertemu malaikat, kita sudah hafal nama, hafal gawe, selalu kita Fatihah. Kira-kira pertanyaan masih susah tak? Kenal tempat yang bakal kita tuju. Melok mobil apa melok sepo apa melok pesawat. Dewek-dewek. Kenal tempat yang bakal alamat kita bakal tuju. Lalu ngawak duit. Kira-kira bertanya, susah tak kita dalam perjalanan ini? Hah? Benar apa? Mak mana kalau dah tahu? Dah ngawak pula? Duit. Kira-kira mak mana lah? Ini contoh supaya kita dekat dengan alam kubur, dekat dengan perut bumi. Kita sekarang di punggungnya, kakek masuk ke jeru gitu. Masya Allah. La haula. Yang masuk dah baca ni kita kan, kita baru dengar cerita, belum alam. Jadi Allah jelaskan surat ini agar kita pikirkan, kita dikeluarkan dari perut ibu, kita daging-daging darah, tetesan ayah dan ibu. Nah, renung ke? Apa yang kita buat baik? Nak berbuat baik macam mana cara mereka? Baik dia masih hidup, segar bugar, atau dia sudah meninggal, macam mana cara kita berbuat? Wong ngawak ke barang kita, contoh ya, berat pegot-pegot, jalan dengan stop berat, nak mikul tak tahu. Ada entah kenal entah tak kenal. Ay berat sini gak mikul ke? Payung, kalau kena ngawak kan? Kita ingat tang sampai ke depan rumah kiro baik. Kalau ucapan apalah kita ucapkan? Hah? Sulit tak kita ngelok kantong? Sulit tak? Yang mikul itu siapa? Mak apa mbak? Apa lain? Ya mbak? Lagi kita buat baik, mana dengan mak kita? Nyambung tak? Dengan mak kita? Nyambung tak? Kita tak kenal sama sekali. Dia berhati murah. Kita ngangkat. Jalan dua langkah. Ay bukan, tak pikul. Payu kan lalu. Kita tak kenal. Pikul punya. Ngedek-ngedek dia. Mana itulah pintu aku, rumahku. Pum capai. Sekurangnya terima. Terima kasih ada dengan ibu. Dengan apa? Tak sulit kita ngelok kantong. Apa ada rokok, apa ada duit, apa ada makanan kita pegang. Nah, terima kasih nah. Woi, bukan cerita apa tu? Tak tadi sahur nak bukan yo.
mau kasih nana kadang beli kokok sudah ada dia benar ikhlas gitu kadang kita ditunggu sedengat dia nolong memenang ibu 9 bulan ngandung gitu hah? Tapi kan mau jadi mengajar kan orangnya senang kan hati atau dia meninggal jangan lupa doa ke tiap saat ini anak juga gambaran baik itu ini belajar ini benar ibadat kita benar patuh pula dengan orang tua nah itu sudah cukup modal kita ibadat dengan Allah patuh dengan orang tua ini hablum minan nas dua-duanya wajib perjalanan mulus kita jero kubur kalau salah siko tidak mulus aduh ada yang ibadat rajin tapi tidak seteguh dengan mak bapak Masya Allah atau diumpetnya dipitnah diusir ditolenya lagi ibadat rajin ada lagi bukan main ngaji dengan bapak sayang tidak puasa tidak nama mana lah jawabannya baik bingung juga anda juga bingung jawab mana jawab anda bingung gitu bingung nah usahakan kebingungan itu kita jangan seperti itu betul kan jadi tidak bingung nah, patuhilah Allah cintoilah hargoilah wong yang melahirkan agungkan itu wali utama bagi anak seorang belajar dengan seorang wali seorang anak berjalan menemui seorang wali yang hebat karomahnya luar biasa wong kenal semua sekali begitu dia datang pendek kata ada hajat apona anu bahasa kita ustaz atau kiai atau ma'alim anaknya sengaja nak belajar mohon barokah Masya Allah Masya Allah bagus nak niat kau Masya Allah nak bagus nak senyum-senyum mana itu nah, ma'alim nak numpang nanya nak mak kau masih tak masih ma'alim nah itu lebih utama karomah aku kalah masih lidah mak kau lidahku campak maksudnya mustajab doa mak kau dari aku padahal wali besar itu wali kabir jadi ma'alim nah kau patuhi dulu kau kesini minta izinnya minta edonya nah, itu yang kondai jadi sementara bukan musik baliklah dulu kita keladu dengan mak kau dengan pak kau minta redonyo payung walid nah upaya budaknya kurang to'an kan ngelawan kan macam-macam dengan mak bapaknya kan ya tembus wali Allah itu kan tembus tidak tembus bukan wali murid mungkin ya mana beda jadi pendek cerita baliklah dan pengat-pengat terus ngari mak nyungkem maksud kita nyungkem ke betis maknya ke kaki telapak kaki maknya banyak heran mundur ni nangis-nangis meluk kaki aduh apa kan bocor apa ke kecil gila itu jadi nangis belum jawab dua-dua dirangkul tak ada tepuknya ada apa sudah duduk apa dia hal kau ni bahasa kita kan anu mak aku ni banyak salah dengan pak jadi minta maaf ya Allah lah sudah aku maafkan aku minta reda aku dah belajar sama kiai itu terkejut mak bapak jadi sudah ke situ sudah kamu kawan aku ni kawannya mana mak bapak ni lah lebih karomahnya dari dia subhanallah nah, itu makom wong tua dibanding makom wali ini Masya Allah
Sudah menyinggung apa? Kami gedo. Nah, saking gedonya diantar ke nyawa berdua. Maklim ini maklim, kami gedo, kami segala detik lah maklim. Nah, aja maklim. Baru terbuka pintu. Kalau mak bapak kau tak gedo, payah baik. Kau payah baik kau ibadah. Itu nasihat paling berharga bagi kita. Kedung kan, payah baik semayang apa gunanya? Begitu maksiat, doa kau dengan Masya Allah. Nah, oleh kerana itu ya Allah ngejak tahu kau kubentukkan dari perut ibu kau ya Allah. Masya Allah. Sindiran ini orang yang durhaka dengan orang tua disindir. Mudah-mudahan kita tidak ke situ ya. Mudah-mudahan kita masuk anak yang taat dengan orang tua ya. Anak pribadi kalau sekali-sekali terbayang dari ibu, dari apa, anak tak ada nangis. Tidak. Begitu anak terpandang dalam hati, kebaikan apalah yang belum aku muat. Senang lu babaku ibu. Itu yang anak suka. Anak tidak nangis. Sudah cukup dong kebaikan aku selama dia hidup. Aku ni dia aku ida, dia gedo ida aku. Jadi Allah menunjuk ayat seperti ini, mari kita renungkan ya. Aku misalkan tadi, berapa menit orang itu buat baik dengan kita, ngangkat ke barang kita, terbewot-bewot, nah, duduk aja. Apa yang kita ada terima kasih sekurang-kurangnya. Tidak sayang kita ngelok kantong, apa ada rokok, maaf, apa ada makanan, apa ada duit. Tidak sayang. Berapa menit dia ngangkat ke barang kita. Berapa bulan kita dikandung oleh ibu kita. La ilaha illallah. Berapa tahun kita diasuh, dicewokin, kencing tengah malam dia bangun, ngantuk-ngantuk ngelapi kencing itu, aduh. Korengan kita, nah, tidak jijik dia dengan koreng kita. Nana-nana kita dilapnya, tidur di peluknya, koreng-koreng badan kita diciumnya di peluk, aduh. Ini sudah besar durhaka, aduh. Subhanallah. Tolong ya, untuk kepala belajar. Ini serius, ini pendidikan hati kita. Betul-betul hati kita. Kalau ngerasa untuk ada hati lagi, untuk ilah ya Allah. Terima buat baik aku selama dengan orang tuaku ya Allah. Jadi kalau aku ni anak soleh ya Allah. Doa kita minta. Kita belum tahu. Mungkin mak bapak senyum-senyum, tapi hatinya mungkin dia maaf, dia benci, mungkin dia marah, mungkin dia jengkel, kita tak tahu. Itulah yang jangan lepas kirim doa. Baca Al-Fatihah, baca ngaji, hadiah ke Al-Quran, ada rezeki niat ke masuk cadangan untuk abang untuk ibu. Kalau di situ kita dicatat oleh malaikat, diperintahkan Allah, catat itu anak soleh. Mudah-mudahan kita menjadi anak soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga pelajaran ini insyaAllah mendasar di hati kita ya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah insaf, sadar, taubat. Mudah-mudahan kita balik ke perut bumi luas kuburan kita ya. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimat akhir alaihi wa alihi wa amin. Nasallallahu alaihi wa sallam. Amin. Allahumma salli wa barik wa karim wa atim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا يا رب من بعده تفرقا معصوما نسأل علما نافعا وعملا صالحا ومقبولا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الاربع ثم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم ampuni lana dzunubana wa liwalidina. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni pula dosa mak bapak kami, ya Allah, yang melahirkan kami, yang mendidik kami, yang membesarkan kami, yang ngeruan ke kami, yang membini ke kami, yang membelaki ke kami. Ya Allah, terimogalah kebaikan kami padanya, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.